Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Baik dimanapun saudara berada, pagi hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Sebelum kita memulai semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita datang mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur, limpah rahmat, terima kasih kepadamu Tuhan. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan masih berikan kami kesempatan di hari yang baru ini. Sungguh sebuah kehormatan, anugerah yang luar biasa. Kami boleh bangun pagi hari ini. Kami menyadari karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan semua kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang Tuhan menghampiri takhta kekudusan-Mu, menyembah memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, disanjung, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, terimalah semua pujian, syukur sembah kami pagi hari ini. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Layak disenangkan, dipuji, dimuliakan. Mari nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Mari dengan segenap hatimu pagi hari ini, biar manis terdengar setiap nyanyian kita. Semuanya bagimu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dari hati kami bernyanyi pagi hari ini. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, dan hatiku bersuka. Mari angkat suara sembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Kami kan tetap memuji-Mu. Kami kan tetap bernyanyi tentang kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, Tuhan baik. Kami punya alasan untuk selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, memuji-Mu, Tuhan. Biar hadirat-Mu, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Syarala barala 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 basyakarala barala 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 barala. Kinarala basyandarala barala basyandarala namasyanda. Hallelujah, hallelujah.
jiwa kami memuji-Mu. Oh Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di oh yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Kita sudah bawa pujian, penyembahan, pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Kita menikmati Tuhan, alami Tuhan, kita sungguh bersyukur. Dan setelah kita sudah memuji menyembah Tuhan, saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bahwa syukur kami, pujian kami, pengagungan kami bagi Raja di atas segala raja, buat semua yang terbaik yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami sungguh menikmati Engkau. Engkau Allah yang hebat, Engkau tidak tergantikan oleh siapapun juga. Dan pagi hari ini Bapa, kami sudah bawa pujian pengagungan, kami percaya apa yang kami lakukan itu jadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kebenaran firman Tuhan kami akan terima. Biar Roh Kudus berbicara bagi setiap kami secara pribadi supaya firman yang kami terima bukan jadi pengetahuan, tetapi firman jadi rema buat hidup kami, dan kami akan jalani hidup sesuai dengan apa kata firman. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Baik, pada saat ini saya akan berbicara tentang ketekunan. Saya baca dari Kisah 1 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu bukan mitos, sebab ketika Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Sehingga peristiwa ini tentunya merubah keadaan para pengikut-pengikutnya dari keadaan sedih, berduka, ketakutan karena Yesus waktu itu mati. Tetapi ketika Yesus bangkit, bahkan dia naik ke surga, itu berubah menjadi keadaan sukacita, semua penuh pengharapan, sehingga mereka tentunya bertekad untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat mereka bertekun sehati dan berdoa. Nah, kata bertekun itu sama dengan begini, rajin, gigih. Ya, itu bertekun, rajin, gigih, sungguh-sungguh, konsisten, pantang menyerah, itu bertekun. Jadi sesudah Yesus naik ke surga, mereka menantikan janji Bapa. Yang mereka lakukan, mereka bertekun dalam sehati dan berdoa sampai benar-benar janji Allah itu digenapi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, siapapun kita perlu hidup di dalam ketekunan. Karena Alkitab juga katakan seperti itu di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, Alkitab bilang kamu memerlukan ketekunan. Kamu di sini yaitu saudara dan saya, siapapun kita. Dikatakan kita memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat, jadi kita bertekun setelah kita melakukan kehendak Allah. Jangan kita bilang kita tekun tapi kita tidak lakukan kehendak Allah. Dikatakan sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketekunan akan membuat kita memperoleh janji-janji Allah. Ya, ketekunan akan membuat kita memperoleh janji-janji Allah. Mari kita lihat contoh dalam Alkitab, ya, menceritakan tentang sebuah ketekunan. Saya percaya ketika kita dengar sekali lagi kisah ini, saya percaya kita pernah tahu, pernah baca, tapi saat ini saya rindu untuk bacakan lagi biar ayat ini melihat bagaimana hasil dari sebuah ketekunan. Ya, dalam Kisah 12 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Dikatakan begini, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Jadi ini kisah tentang Petrus ketika ada dalam penjara. Tetapi dikatakan ketika Petrus ada dalam penjara, dikatakan tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika Petrus dalam penjara, dikatakan ada jemaat yang dengan tekun mendoakan Petrus. Bukan cuma asal-asalan berdoa, tapi dengan tekun artinya dengan gigih mereka berdoa kepada Allah tanpa menyerah. Dengan rajin, dengan konsisten mereka berdoa kepada Allah. Lalu dikatakan begini, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Bayangkan dia tidur di antara dua orang prajurit. Betapa ketatnya dia dijagai pada waktu itu. Dikatakan ini terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ketat sekali penjagaan terhadap Petrus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dari dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bayangkan betapa dahsyatnya kuasa Allah yang berlaku atas Petrus karena ada jemaat yang dengan tekun berdoa bagi dia. Lalu dikatakan ini, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu
dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan atau Allah kepada Petrus melalui malaikat-malaikat. Dia diikat, dia tidur di antara dua prajurit, dia dijagai oleh pengawal-pengawal. Tetapi pertolongan Tuhan bagi Petrus itu sungguh ajaib. Sampai Petrus tidak masuk akal, dia pikir itu cuma penglihatan, bukan kenyataan. Kenapa terlalu ajaib apa yang Allah lakukan bagi dia. Ya terlalu ajaib, dia tidak bisa bayangkan dengan pikirannya yang begitu kecil. Dia tidak bisa pikirkan itu akan terjadi, tetapi Tuhan lakukan jauh lebih besar dari apa yang dia bisa bayangkan. Ya kita lihat saudara, ya. Jadi ketekunan akan membuat kita melihat pertolongan Tuhan. Percaya saja hari ini, apapun masalah yang sementara engkau hadapi. Mungkin engkau katakan kita sudah bertalu-talu berdoa kepada Tuhan. Tetapi jangan pernah menyerah. Tetap bertekun, tetap gigih, ya, tetap rajin, tetap semangat, jangan menyerah. Tetap berdoa dengan tekun. Kita bilang kita akan lihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Bahkan kita akan temui bahwa cara Tuhan menolong kita memang di luar batas pikiran kita. Kita melihat bahwa dia keluar dan dia berpikir itu cuma penglihatan. Ternyata itu kenyataan, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi hari ini mari kita lihat ya diri kita masing-masing, keluarga kita. Apakah kita sudah bertekun melewati hari-hari yang Tuhan percayakan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan. Alkitab bilang tadi dalam Ibrani 10, kamu memerlukan ketekunan. Nah, apa kata firman Allah dengan orang-orang yang tekun? Kita lihat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11 bilang begini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, Alkitab bilang sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang disebut Alkitab berbahagia? Alkitab katakan itu, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi Alkitab pastikan setiap orang yang bertekun pasti akan berbahagia. Mungkin hari ini ketika masalah sementara kita hadapi, kita bilang kita belum berbahagia. Tetapi akan tiba saatnya kalau kita tetap bertekun, Alkitab janji kita pasti bahagia. Dan kalau Alkitab berfirman, berbicara, orang yang bertekun akan bahagia, itu pasti terjadi. Dikatakan begini, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saya percaya kita semua tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dia kehilangan segala-galanya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya. Tetapi kita lihat dikatakan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu ya. Kamu telah tahu apa yang terjadi dengan Ayub ya. Apa yang terjadi dengan Ayub. Dikatakan dia tetap bertekun dalam penderitaannya. Dalam segala yang dihadapi dia tetap bertekun. Dan Alkitab mencatat Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jangan bilang masalahku sebesar apapun, persoalan tantanganku hebat. Saya mau katakan kita masih punya Tuhan yang hebat. Yang diperlukan dari kita yaitu kita tetap bertekun. Mari kita lihat nasihat firman Allah bagi kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13 bilang begini. Ini ayat yang sudah sering kali kita baca, kita dengar, tapi biar kita dengarkan kembali. Dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam ketekunanmu. Ya, ini nasihat firman Allah bukan cuma bagi orang muda, tapi bagi kita juga, kita semua. Dikatakan jangan ada orang yang anggap kita rendah. Mungkin karena usia kita muda, usia pertobatan kita muda, usia kekristenan kita muda. Tapi Tuhan bilang jangan ada orang anggap engkau rendah. Tapi kita harus jadi teladan termasuk dalam ketekunan kita.
Lalu dikatakan ini, sementara itu ayat 13, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, dikatakan bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Hari ini apa situasimu, apa kondisimu, apa keadaanmu, Alkitab cuma bilang, kita semua, engkau dan saya memerlukan ketekunan. Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin engkau yang sementara menantikan jawaban doa. Sementara menantikan janji-janji Tuhan. Lakukan kehendak Allah dan tetap bertekun. Sebab ketika kita lakukan kehendak Allah dan kita hidup dalam ketekunan. Alkitab janji bahwa kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah bagi kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Selama ada Tuhan dan kita bilang kita mau bertekun untuk sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bukan cuma Petrus yang ditolong Tuhan. Dia menerima pertolongan yang sangat ajaib. Engkau dan saya pun akan mendapatkan pertolongan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Di luar jangkauan kita. Sampai kita mengerti bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang hebat. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dan semua kekuatan yang ada tunduk kepada kedaulatan Allah. Buka hatimu, mari saya mau berdoa bagi engkau pada saat ini. Kita berdoa, Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu karena saat ini kebenaran sudah kami terima. Kalau engkau katakan kami memerlukan ketekunan, biar Roh Kudus mampukan kami, tolong kami supaya dalam segala keadaan, sekalipun dalam penderitaan yang sementara kami alami, tekanan, persoalan, mungkin ada yang dalam keadaan tubuh lemah, tetapi biar kami tidak menyerah, kami tetap berjuang, kami tetap jalani hidup di dalam ketekunan, kami tetap lakukan kehendak Allah pada angkatan ini, supaya setelah kami bertekun kami akan melihat janji Allah digenapi dalam kehidupan kami. Kami mengakui Bapa bahwa kami sangat terbatas dalam banyak hal. Tapi kami tahu persis selama kami punya Allah yang tidak terbatas. Maka perkara-perkara besar Engkau sanggup lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami supaya sampai hari terakhir Engkau temukan. Kami tetap hidup dalam ketekunan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mau jalani hari ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau janji tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Haleluya. Amin. God bless.